Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Semoga sehat walafiat ya, sehingga kita bisa mengikuti semua aktivitas yang kita rencanakan hari ini dan yang akan datang ya. Baik teman-teman, untuk pertemuan sekarang ini saya akan membahas tentang manajemen konflik. Nah, manajemen konflik ini pun juga merupakan salah satu bahasan dari manajemen komunikasi ya. Baik, kita lihat di slide berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan atau saya akan menyampaikan tentang manajemen konflik, gitu ya. Jadi sebetulnya konflik yang tidak dikelola dengan baik itu sebetulnya dapat menghambat kinerja dan produktivitas sebuah organisasi, kan gitu ya. Nah, oleh karena itulah manajemen konflik yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengelola perbedaan pendapat, ketegangan secara konstruktif, gitu ya, lalu mendorong inovasi dan membangun hubungan yang lebih kuat di antara anggota-anggota organisasi itu atau karyawan, gitu ya. Jadi ya memang manajemen konflik ini pun juga pada satu titik tertentu itu juga merupakan hal yang positif ya. Kalau daripada misalnya tidak ada konflik-konfliknya, suatu saat konfliknya nanti ada gitu, nah biasanya tidak siap kan gitu ya. Nah, karena itu kalau organisasinya yang sudah capable gitu ya, itu biasanya ada juga dibuat manajemen konflik gitu ya, sehingga bisa mempererat gitu ya kebersamaan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Mengingat manajemen konflik ini adalah penting, maka yang ingin saya sampaikan adalah ini. Pertama, misalnya tadi definisi gitu ya. Definisi dari manajemen konflik gitu ya. Nah, ini. Gitu ya. Ini. Kemudian yang kedua, sumber konflik itu seperti apa? Lalu dampaknya bagaimana? Pendekatan penyelesaiannya seperti apa? Lalu strateginya yang digunakan itu apa? Dan tentu saja di sini ada peran komunikasi yang efektif. Lalu akan dibahas juga yang ketujuh itu adalah kepemimpinan ya. Kaitannya dengan manajemen konflik ini adalah seperti apa ya. Dan yang terakhir adalah studi kasus atau contoh manajemen konflik. Baik, teman-teman, kita lihat slide berikutnya. Baik, teman-teman, kita akan memulai dengan bahasan yang pertama yaitu definisi konflik organisasi, gitu ya. Nah, banyak sebetulnya yang berkaitan dengan atau pemicu atau definisi dari konflik di organisasi ini, gitu ya. Nah, pada prinsipnya konflik ini bisa didefinisikan sebagai pertentangan kepentingan, gitu ya. Di sini nih pertentangan kepentingan, misalnya ini ya, pertentangan kepentingan. Lalu yang kedua adalah perbedaan persepsi, gitu ya, perbedaan persepsi. Dan yang ketiga adalah ketidakharmonisan hubungan, gitu ya. Apakah definisinya hanya seperti ini saja atau hanya tiga? Tidak ya, banyak ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa cari lagi definisi-definisi yang lain tentang manajemen konflik atau konflik itu. Nah, tadi sebutkan bahwa definisi konflik dalam organisasi itu bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah pertentangan kepentingan. Maksudnya apa? Kan gitu ya. Nah, di sini berarti konflik dalam organisasi merupakan suatu kondisi yang terdapat yang di dalamnya ada gitu ya pertentangan kepentingan, ada pertentangan tujuan atau nilai yang di antara anggota organisasi itu dapat menghambat gitu ya pencapaian tujuan bersama itu. Jadi ada permasalahan di sana. Lalu yang kedua adalah perbedaan persepsi ya. Perbedaan persepsi itu juga bisa menjadi sebuah konflik gitu ya. Biasanya dalam perbedaan persepsi gitu ya, terus cara pandang atau interpretasi terhadap suatu situasi pun juga itu bisa menjadi atau bisa didefinisikan sebagai konflik. Lalu yang ketiga adalah ketidakharmonisan hubungan. Nah, ini juga tadi selain
Pertentangan kepentingan dan perbedaan persepsi juga ada ketidakharmonisan hubungan. Nah, maksudnya apa ketidakharmonisan hubungan ini? Itu ketidakharmonisan hubungan di antara anggota organisasi, gitu ya. Seperti misalnya komunikasi yang buruk, kurangnya rasa saling percaya, atau adanya persaingan yang tidak sehat, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan atau definisi dari konflik ya. Baik, teman-teman, kita lihat definisi yang berikutnya atau slide berikutnya. Oke, di bagian kedua ini saya akan menyampaikan tentang sumber-sumber konflik dalam organisasi. Nah, sumber-sumber konflik itu sebetulnya pada prinsipnya bisa menjadi bahan konflik gitu ya, apapun itu gitu ya. Tapi di sini saya akan mengkategorikan 4 hal saja yang bisa menjadi sumber konflik. Apa itu? Yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Nah, ini ya. Komunikasi yang buruk. Nah, ini. Ya, komunikasi yang buruk. Yang kedua adalah perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi sumber konflik. Lalu yang ketiga itu biasanya persaingan sumber daya di situ ya. Persaingan antara satu orang dengan orang lainnya. Persaingan antara divisi dengan divisi. Nah, itu biasanya bisa menjadi sumber konflik. Dan yang terakhir adalah beban kerja yang tidak seimbang. Nah, maksudnya apa nih? Beban kerja yang tidak seimbang. Nah, biasanya ini berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak proporsional. Nah, biasanya itu dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ujung-ujungnya adalah konflik. Gitu ya, itu biasanya berkaitan dengan beban kerja yang tidak seimbang. Lalu yang berkaitan dengan komunikasi yang buruk itu seperti apa nih? Nah, misalnya sini ada kesalahan dalam berkomunikasi seperti kurangnya transparansi, dan kemudian ketidakjujuran. Nah, itu juga dapat menimbulkan konflik dalam sebuah organisasi. Selain komunikasi yang buruk juga ada perbedaan pendapat. Nah, biasanya perbedaan pandangan gitu ya, ide dan nilai di antara organisasi, gitu ya, di antara anggota organisasi itu juga dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi. Nah, yang terakhir biasanya berkaitan dengan persaingan sumber daya. Nah, perebutan misalnya sumber daya terbatas seperti anggaran, peralatan atau tenaga kerja gitu juga dapat memicu konflik internal gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, sumber konflik itu saya menyampaikan 4 hal. Yang pertama adalah komunikasi yang buruk, perbedaan pendapat, ketiga persaingan sumber daya, dan terakhir yang keempat adalah beban kerja yang tidak seimbang. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Teman-teman, yang ketiga adalah dampak konflik organisasi. Nah, kalau konfliknya itu dikelola gitu ya, di manage, maka di situ akan memberikan dampak yang positif, gitu ya. Nah, biasanya konflik yang yang positif itu biasanya dapat mendorong kreativitas dan inovasi, gitu ya. Lalu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat hubungan antar karyawan. Nah, itu kalau manajemennya konfliknya di manage. Tetapi ada juga yang negatifnya konflik itu ya, seperti misalnya saling curiga gitu ya. Kemudian menurunnya produktivitas gitu. Kemudian moral karyawan yang rendah. Nah, lalu komunikasi yang buruk dan munculnya suasana saling curiga di dalam organisasi. Nah, itulah yang bisa dikatakan sebagai dampak dari konflik di sebuah organisasi, gitu ya. Nah, selain itu juga konflik juga dapat memecah belah tim, gitu ya, meningkatkan stres dan mengganggu kerjasama tentu saja ya. Namun kalau misalnya tadi dikelola dengan baik, nah itu juga paling hanya sesaat, gitu ya. Justru dengan konflik manajemen ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah positifnya itu bisa mendorong kreativitas dan inovasi, gitu ya, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat hubungan antar karyawan, gitu ya. Oke, teman-teman, itulah poin ketiga, yaitu dampak konflik organisasi. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Teman-teman, berkaitan dengan sekarang adalah peningkatan manajemen konflik, gitu ya.
sebetulnya banyak ya pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi berkaitan dengan manajemen konflik ini. Nah, tapi saya hanya ingin menyampaikan dua saja, yaitu pendekatan kompetitif dan pendekatan kolaboratif. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan kompetitif? Di sini disebutkan bahwa pendekatan kompetitif itu adalah berfokus pada upaya menang kalah, di mana menang kalah sehingga salah satu pihak itu berusaha memaksakan keinginannya. Nah, biasanya pendekatan kompetitif ini gitu ya dapat berguna dalam situasi yang mendesak, tapi berpotensi muncul eskalasi konflik dan kerusakan. Maka hubungannya adalah biasanya hubungannya jangka panjang gitu ya. Nah, yang pendekatan kompetitif itu juga sekali lagi itu adalah fokusnya pada upaya menang atau kalah gitu ya. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan kolaboratif nih. Pendekatan kolaboratif ini kedua belah pihak bekerja sama untuk merumuskan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Nah, biasanya pendekatan ini juga membutuhkan keterbukaan, kepercayaan, dan komitmen untuk mencapai hasil yang menguntungkan, gitu ya. Jadi sekali lagi dalam pendekatan manajemen ini saya melihat dua hal. Yang pertama adalah pendekatan kompetitif dan pendekatan kolaboratif. Tadi sudah disebutkan apa itu pendekatan kompetitif dan apa itu pendekatan kolaboratif. Baik ya, teman-teman, kita ke slide yang berikutnya. Kita sekarang menjak kepada strategi penyelesaian konflik ya. Strateginya itu seperti apa kan gitu ya. Ingat sekali lagi ini adalah mata kuliahnya adalah manajemen konflik, artinya konfliknya yang dikelola. Bagaimana strategi penyelesaian konflik yang dikelola itu? Ya kita tawarkan misalnya adanya negosiasi. Nah, gitu ya. Nah, setelah negosiasi itu ada kolaboratif atau kolaborasi. Dan yang ketiga adalah kompromi. Nah, itulah strateginya. Maksudnya apa nih negosiasi itu? Artinya mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Adanya kerjasama, adanya negosiasi antara satu pihak dengan pihak yang lain ya kan gitu ya. Ini strateginya adalah gitu. Sehingga di dalam negosiasi ini adalah pencapaian penyelesaian yang saling win-win solution ya, saling menguntungkan. Nah, yang strategi yang kedua itu adalah kolaborasi. Nah, biasanya di sini bekerjasama untuk mencari solusi kreatif yang dihasilkan oleh para anggotanya atau karyawannya. Dan yang strategi yang ketiga adalah kompromi. Apa maksudnya kompromi? Yaitu menemukan jalan tengah nih yang dapat diterima semua pihak, gitu ya. Nah, karena itu teman-teman, di sini sudah saya sampaikan juga, dalam menyelesaikan konflik, organisasi dapat menerapkan berbagai strategi efektif. Negosiasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, kalau kolaborasi biasanya adalah mendorong pengembangan solusi kreatif melalui kerjasama, gitu ya. Nah, kalau kompromi itu menyangkut kepada kemungkinan ditemukannya jalan tengah yang dapat diterima semua yang terlibat di situ ya. Nah, itulah mengenai strategi penyelesaian konflik. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Nah, teman-teman, di bahasan ke-6 dalam manajemen konflik ini saya menyampaikan tentang komunikasi efektif gitu ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya peran komunikasi efektif gitu ya dalam memanage komunikasi ini adalah minimal ada 4 gitu ya, 4 tahapan. Yang pertama adalah membangun komunikasi terbuka nih. Ini ya. Saya ini dulu. Nah, ini. Membangun komunikasi yang terbuka. Maksudnya apa gitu ya? Ya, nah maksudnya adalah dorongan pihak yang berkonflik untuk saling terbuka dan jujur dalam menyampaikan perasaan, persepsi, dan kebutuhannya. Gitu ya tawarannya. Lalu yang kedua adalah aktif mendengarkan. Kalau tadi membangun komunikasi yang yang terbuka, dan yang kedua ini adalah aktif dalam mendengar ya. Nah, biasanya di sini berkaitan dengan penunjukan empati gitu ya, dengan mendengarkan secara efektif,
memahami sudut pandang masing-masing pihak dan mengklarifikasi informasi yang diterima. Nah, itu biasanya dalam manajemen konflik ini, komunikasi yang efektif itu tadi yang pertama adalah membangun komunikasi yang terbuka, kedua adalah aktif mendengarkan. Nah, aktif mendengarkan ini biasanya berkaitan dengan empati, gitu ya, empati, gitu dari berbagai sudut pandang, gitu ya. Lalu yang ketiga, komunikasi efektifnya itu biasanya gunakan nih bahasa yang konstruktif, biasanya maksudnya apa? Nah, dalam hal ini biasanya bahasa yang positif dan konstruktif itu untuk menghindari komunikasi yang saling menyalahkan, gitu ya, atau meningkatkan ketegangan, gitu ya. Maka yang perlu dilakukan adalah yang ketiga ini. Yang keempat, fokus pada solusi. Nah, maksudnya apa? Nah, ini disebutkan di sini. Arahkan diskusi ke arah pemecahan masalah, bukan saling menyalahkan. Dorong pihak yang berkonflik untuk bersama-sama mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Gitu ya. Oke, teman-teman, itulah tentang komunikasi efektif dalam ranah manajemen komunikasi. Manajemen konflik itu kan manajemen yang konflik yang di manage ya. Nah, di situ berarti ada peran pemimpin di situ ya, ada peran pemimpin. Nah, oleh karena itu di slide ini disebutkan bahwa pemimpin memainkan peran kunci dalam manajemen konflik organisasi. Mereka harus mampu mengenali sumber-sumber konflik, memahami dampaknya dan menerapkan strategi penyelesaian yang efektif. Nah, pemimpin yang baik itu akan memfasilitasi komunikasi terbuka, mendorong pemecahan masalah, serta kolaboratif gitu ya, dan menjadi panutan dalam mengelola konflik konstruktif. Gitu ya, teman-teman, itulah peran dari pemimpin tadi. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Teman-teman, poin yang ke-8 adalah studi kasus penerapan manajemen konflik ya. Jadi artinya studi kasus itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh yang berkaitan dengan gitu ya, manajemen konflik. Nah, misalnya di sini sebutkan salah satunya adalah perusahaan manufaktur XYZ menghadapi konflik internal yang berdampak pada produktivitas. Nah, tim produksi dan tim pemasaran saling menyalahkan dalam menangani seluruh pelanggan gitu ya. Manajemen konflik yang diterapkan adalah mediasi dengan melibatkan pihak netral dan memahami akar masalah dan menemukan solusi konformistisnya gitu ya. Lalu hasil mediasi biasanya Oke, itulah tadi materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadikan trigger untuk teman-teman bisa mencari lebih dalam lagi tentang manajemen konflik ini. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada kesempatan lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.